Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas tips dan trik paling mudah bagaimana cara trading menggunakan Elliott Wave. Di video sebelumnya, kita telah membahas banyak sekali tentang Elliott Wave, mulai dari struktur, ciri setiap wave, impulsive wave, dan corrective wave. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana cara mengidentifikasi wave ketiga, wave kelima. Kemudian tips dan trik bagaimana cara mengidentifikasi impulsive wave dan corrective wave menggunakan bantuan indikator teknikal. So, di episode kali ini, kita akan jelaskan satu strategi trading, di mana strategi trading ini sangat mudah dan sangat simple, dan bisa digunakan oleh teman-teman, baik itu untuk scalping ataupun swing. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap mengenai strategi trading yang satu ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading DXM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan ikuti langkah-langkahnya mulai dari isi data personal, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat, sehingga teman-teman memiliki account trading di XM. Link website XM kami cantumkan juga di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas strategi trading yang paling simpel dan paling mudah menggunakan Elliott Wave. Di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan sebuah pola impulsive wave dan corrective wave. Pergerakan naik membuat impulsive wave, kemudian turun membuat corrective wave. Ini untuk yang pola uptrend, sedangkan yang ini untuk pola downtrend. Untuk strategi tradingnya, yang harus teman-teman lakukan ialah kita cari pola pergerakan yang seperti ini. Naik membuat 1, turun membuat 2, kemudian terjadi breakout. Turun membuat 1, wave pertama, ataupun wave ketiga. Naik membuat wave yang kedua ataupun wave yang keempat, kemudian turun dan terjadi breakout. Polanya sangat mudah. Naik 1, turun membuat 2. Turun membuat 1, naik membuat 2. Kemudian terjadi breakout. Yang harus teman-teman lakukan setelah mendapati pola yang seperti ini ialah kita tunggu terjadinya konfirmasi breakout pada impulsive wave. Oke? Ataupun ini level resistance. Ketika di breakout, maka ini merupakan sebuah signal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Kemudian untuk yang ini, ketika level impulsive wave ini telah di breakout, maka kita boleh melakukan open posisi sell. Ini untuk yang pola kenaikan, ini untuk yang pola penurunan. Kita telah belajar bersama bahwa jika sebuah wave ataupun base telah di breakout, ini perlu diperhatikan oleh trader Forex Club Indonesia semuanya. Jika sebuah base ataupun wave telah di breakout, maka harga akan membuat wave yang berikutnya. Jadi ketika wave yang ini kan wave 1 ataupun wave 3 telah di breakout, maka dia akan membuat wave yang berikutnya. Jika ini wave pertama, maka setelah terjadi breakout, maka dia akan membuat wave yang ketiga. Kemudian ini juga sama, jika ini wave yang pertama, kemudian terjadi breakout, maka dia akan membuat wave yang ketiga. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman, bahwa ketika sebuah base ataupun wave di breakout, maka dia akan membuat wave yang berikutnya. Sebenarnya ada dua pendapat pada konfirmasi breakout. Untuk pendapat yang lebih agresif, mereka ukur jarak dari resistance ke support. Yang ini, yang warna kuning ini jaraknya berapa poin, misal 100 poin. Maka ketika harga naik melebihi setengah daripada pergerakan ini, maka ini sudah merupakan sebuah signal akan terjadinya kenaikan. Ini untuk pendapat yang pertama. Jadi hanya cukup pergerakan 50%, maka harga sudah dapat dikonfirmasi akan terjadi kenaikan. Ini untuk yang agresif. Sedangkan untuk yang konservatif tetap tunggu hingga terjadinya breakout wave ataupun base tersebut. Untuk yang pola penurunan juga sama. Untuk pendapat yang pertama yang agresif, jika harga sudah melewati 50% daripada koreksi dari resistance ke support, maka ini merupakan sebuah signal harga akan melanjutkan penurunan ataupun downtrend. Oke? Sedangkan untuk yang konservatif, tunggu hingga adanya candlestick yang ditutup di bawah level impulsive wave, kemudian baru kita melakukan open posisi sell. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, untuk yang peluang open posisi buy, kemudian untuk yang peluang open posisi sell. Dan untuk penentuan take profit, ada dua cara. Yang pertama, kita ukur dari wave yang pertama, dari impulsive wave ini ke corrective wave, ini jaraknya berapa poin, kemudian kita samakan. Sama dengan pola rectangle, bullish ataupun bearish rectangle. Kita ukur dari impulsive wave ke corrective wave. Misal ini 700 poin, maka dari resistance ke atas kita ukur juga 700 poin. Ini untuk strategi penentuan take profit yang pertama. Untuk penentuan take profit yang kedua, caranya setengah daripada pergerakan
dari impulsive wave ke corrective wave. Misal dari impulsive wave ke corrective wave ini 800 poin, maka untuk take profit kita bagi menjadi 2, yaitu 400 poin. Oke, untuk yang pola downtrend juga sama. Penentuan take profit cara yang pertama, kita ukur dari corrective wave ke impulsive wave, ini jaraknya berapa poin, kemudian kita samakan dari impulsive wave ke bawah sama dengan jarak corrective wave ke impulsive wave. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, setengah daripada pergerakan dari corrective wave ke impulsive wave. Untuk stop loss, silakan letakkan pada corrective wave di bawah sini untuk yang pola uptrend, sedangkan untuk yang pola downtrend, untuk stop loss, kita gunakan resiko yang paling minimal di atas resistance, di atas corrective wave. Oke, agar teman-teman lebih jelas dan detail, untuk strategi trading yang satu ini, kita langsung buka chart saja. Ini saya buka pair mata uang USD CSF, TF Daily. Ini pergerakan 1, 2. Wave pertama, wave kedua. Kita perbesar. Wave 1, wave 2. Ketika terjadi breakout, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Oke. Tunggu saja ada candlestick yang ditutup di atas level ini. Kemudian kita boleh melakukan open posisi buy. Stop loss di bawah sini. Di bawah level support ataupun di bawah level corrective wave. Oke. Ini juga sama. 1, 2 di kursor yang kami tunjukkan ini. 1 membuat impulsive wave, kemudian turun membuat corrective wave. Ketika terjadi breakout, kita boleh melakukan open posisi buy. Stop loss di bawah corrective wave. Di bawah sini. Untuk penentuan take profit, kita ukur jarak dari impulsive wave ke corrective wave. Kemudian kita samakan. Ini untuk cara yang pertama, dan cara yang kedua, setengah daripada pergerakan dari impulsive wave ke corrective wave. Yang perlu diperhatikan ataupun yang perlu diingat oleh trader forex lebih Indonesia semuanya, bahwa ketika sebuah base ataupun wave telah di breakout, maka harga akan membuat wave yang berikutnya. Filosofinya seperti itu. Ini saya buka pair mata uang yang lain. Ini gold TF H4. Polanya sama, 1, 2. Ini impulsive wave, ini corrective wave. Ketika terjadi breakout impulsive wave yang ini, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Tunggu terjadinya breakout. Jika teman-teman yang tipe konservatif, menunggu hingga sampai dengan terjadinya breakout. Atau jika teman-teman agresif, tunggu hingga pergerakan lebih dari 50% dari impulsive wave ke corrective wave, kita entry buy. So, yang kami sarankan, tunggu hingga terjadinya breakout. Stop loss di bawah sini, kemudian take profit. Kita ukur jarak dari impulsive wave ke corrective wave. Cara yang pertama, atau cara yang kedua, setengah daripada pergerakan dari impulsive wave ke corrective wave. Ini juga sama polanya, 1, 2. Ketika terjadi breakout di sini, ada candlestick yang close di atas level impulsive wave, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Stop loss silakan letakkan di bawah corrective wave. Untuk take profit sama dengan cara yang tadi, kita ukur dari impulsive wave ke corrective wave. Jika jarak dari impulsive wave ke corrective wave ini 100 poin, oke. Kita ukur 3.993 poin, maka dari resisten ke atas kita ukur juga sebagai level take profit kita 3.900 sekian poin. Jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya mengenai strategi trading yang paling mudah ini. Teman-teman bisa gunakan untuk scalping ataupun long term. Tunggu hingga adanya konfirmasi breakout sebagai konfirmasi untuk kita melakukan open posisi buy ataupun open posisi sell. Bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang belum menyimak pembahasan Elliott Wave ini dari awal, silakan disimak terlebih dahulu, mulai dari pembahasan struktur Elliott Wave, kemudian ciri dan karakteristik setiap wave, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, A, B, dan C. Kemudian impulsive wave dan corrective wave, tipe-tipe corrective wave, simple dan kompleks corrective wave, dan lain sebagainya. Silakan ditonton dari awal sampai dengan strategi trading yang satu ini. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.